Oke, salam dan sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan kelompok saya akan melakukan presentasi mengenai rancangan pembelajaran dalam Understanding by Design, lembar kerja O atau To Be Organized. Anggota kelompok saya terdiri dari saya, Anissa Puspitasari, kemudian Imfatma Intani, Ria Sulistiarini, Windy Sania Ardiantika, dan Yulinda Prativi. Tahap O merupakan kependekan dari To Be Organized, yang berarti peserta didik diatur untuk mengoptimalkan pemahaman yang mendalam, bukan superficial. Pertanyaan-pertanyaan dan penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Silakan. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik. Seperti yang kita ketahui bersama, peserta didik memiliki karakter yang unik dan gaya belajar yang berbeda-beda. Hal ini akan berpengaruh pada metode belajar pada peserta didik yang tentu juga akan berbeda. Guna mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik, berikut hal-hal yang dapat dilakukan guru. Yang pertama yaitu melakukan tes diagnostik. Tes diagnostik digunakan untuk mencari tahu terlebih dahulu karakteristik dan gaya belajar peserta didik. Tes ini juga dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Nah, yang kedua adalah mengelompokkan peserta didik. Peserta didik dapat dikelompokkan karakter dan gaya belajar yang diketahui dari tes diagnostik sebelumnya. Dan yang terakhir adalah memberikan treatment sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Selanjutnya, hal-hal di atas diharapkan dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar yang paling baik dan paling sesuai, sehingga peserta didik dapat mengembangkan dan memperdalam pemahamannya terhadap sehingga tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai dengan optimal. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Ria. Terima kasih untuk waktunya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman. Biasanya dalam pembuatan kelompok, peserta didik cenderung lebih suka untuk memilih kelompok berdasarkan keinginan mereka sendiri, dikarenakan mereka ingin berkelompok dengan teman dekatnya. Misalkan si Mawar, itu punya teman dekat namanya Melati. Nah, mereka terbiasa pergi kemana-mana bersama dan merasa sudah cocok satu sama lain. Jadi biasanya peserta didik itu mengelompokkan diri dengan teman-teman dekatnya, gitu. Next. Oke, guna meminimalisir adanya kesalahpahaman, guru perlu memberikan pemahaman di awal pembelajaran bahwa adanya pengelompokan dan perbedaan treatment yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan belajar masing-masing peserta didik. Selanjutnya, di sini guru perlu memberikan informasi bahwa pengelompokan dilakukan berdasarkan tipe gaya belajar peserta didik. Misalkan yang memiliki gaya belajar auditori akan dikelompokkan dengan yang gaya belajarnya sama. Kemudian gaya belajar yang lain itu ada kinestetik maupun visual. Hal ini dilakukan supaya peserta didik lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru. Oke, untuk pertanyaan nomor 3 akan dijawab oleh teman saya, Mbak Windy. Silahkan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas. Dalam hal ini, guru dapat membuat rancangan pembelajaran Understanding by Design berdasarkan teori where to. Yang selanjutnya, menyiapkan kondisi kelas nyaman dan kondusif bagi peserta didik untuk pembelajaran. Yang ketiga, berperan baik sebagai fasilitator maupun pengelola kelas dalam mengatur dan menentukan pembelajaran. Yang terakhir, berkomunikasi aktif dengan peserta didik. Selanjutnya, yaitu Mbak Yulinda, bisa dijelaskan?
Baik, untuk contoh aktivitas atau implementasi yang dapat kita terapkan untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas peserta didik dalam proses pembelajaran, yang pertama, kita bisa melibatkan peserta didik dalam membuat kesepakatan dan peraturan kelas. Kemudian yang kedua, memberikan peserta didik kesempatan untuk menyampaikan pendapat, baik secara mandiri ataupun secara berkelompok. Yang ketiga, memberikan contoh nyata yang menarik seperti pengalaman atau cerita yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang keempat, memberikan pertanyaan pemantik untuk meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik. Dan yang terakhir adalah memberikan apresiasi dan penghargaan sebagai stimulus. Kemudian untuk contoh implementasinya dalam pembelajaran, contohnya pada kelas 10 semester 1 ada materi mengenai procedure text. Dalam materi ini, guru dapat memperdalam pemahaman peserta didik dengan melakukan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk melakukan kegiatan tersebut secara langsung. Sehingga dari kegiatan tersebut, peserta didik akan memiliki pengalaman belajar yang akan meningkatkan pemahaman peserta didik menjadi pemahaman yang bermanfaat. Yang terima kasih dari saya. Kembali ke moderator. Terima kasih, demikian presentasi dari kami. Semoga kita semua dapat menjadi guru masa depan yang berdedikasi. Salam sejahtera.